Kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia, dengan episode yang berbeda karena nggak ada Om Ico, nggak ada Pam Pam, tapi gue sama partner gue nih di PB Ina Fun Turnamen, Debbie Susanto. Apa kabar, Deb? Halo, baik. Halo. Aman ya? Aman, siap. Gimana nih? Kita lihat Denmark Open, menurut lo? Kemarin nonton kagak lu? Tipis. Nonton tipis. Nonton Oh ya, kita udah kemarin nonton ada beberapa pertandingan. Ternyata ada juga perwakilan dari Indonesia yang udah kalah. harus angkat koper di babak awal ya, sayang banget ya. Nah, menurut lo tapi Chico gimana? Kalau kemarin lihat Chico, dia kan kemarin lawan Jepang Kanta ya. Memang rankingnya kan memang sedikit, nggak beda jauh banget kan sebenarnya. Iya, 15-26 nggak terlalu jauh lah, belum sama-sama top 10. Terus juga mereka kemarin main rame banget loh. Lama tuh 1 jam lebih. 1 jam 16 menit ya. Bayangin tuh cover satu lapangan gede gitu. Iya, Terus, apalagi single kan gede. Iya. Sendirian lagi nggak ada temennya. Kalau menurut lu sendiri nih, kayak kemarin kan dia udah main rubber, udah rame banget. Set ketiga juga udah poinnya tuh kejar-kejaran. Menurut lu apa yang jadi faktor kenapa dia bisa kalah? Menurut gua unforced error sih banyak kemarin. Di terakhir-terakhir angka-angka sama-sama mepet-mepet gitu, banyak mati sendiri. Jadi kayak boros lah, buang bolanya boros gitu. Dan kayak kelihatan beban gitu. Menurut gue juga Chico kayak ada beban, apalagi setelah Malaysia juara kan. Mungkin belum balik lagi kayak abis kejuaraan dunia sama Jepang juga masih belum oke kan hasilnya gitu. Saya kalau kita lihat kemarin kita nonton, kayaknya kalau habis bensin kayaknya enggak deh ya Chico ya. Chico nggak habis bensin, orang dia lari mah 6 jam juga kuat dia mah. Iya, kayaknya maksudnya fisik dia tuh oke banget gitu. Berarti ya mungkin jam terbang kali ya, Le ya, jam terbang. Jam terbang, kalau dibilang jam terbang juga Chico mah udah berangkat mulu. Udah sering juga ya? Iya, nggak juga lah. Emang berarti mental dong di akhir. Mental sih kalau menurut gua. Kalah tenang berarti dia kemarin. Kalah tenang ya, Kanta juga pemain lama sih sebenarnya, tapi harusnya udah di kelasnya Chico mah harusnya udah bisa ngatasin lah. Udah bisa harusnya. Nggak boros gitu, buang bolanya gampang banget gitu. Terus setelah itu kemarin ada siapa lagi tuh yang kemarin kalah? Ada Grego juga lawan Hebing Jiao. Ya kalau menurut gue nih Grego tuh harusnya udah turunin dulu deh level mainnya gitu. Jangan di 750 Jangan 750, dulu. apalagi kan race Olimpik juga masih jauh. Iya, masih baru mulai tahun depan Baru mulai tahun depan. Tahun sekarang mah harusnya dia ya di kelas 100, 300, max menurut gua 500 gitu. Berarti cari juara dulu di situ tuh. Iya, dia mendingan dia juara dulu, dapat PD dulu. Setelah itu pas qualifying Olimpik udah siap, tinggal tarung gitu. Tapi daripada cuman ya pengalaman udah banyak juga pengalaman, iya, tapi udah sering tanding juga lah ya. Mendingan dia dapat gelar, dapat kepercayaan diri. Berarti ibaratnya nggak usah maksain dulu gitu, dia harus tampil di Super 750 menurut atau 1000 gitu ya. Mending dia dibawa dulu. Nah, tapi kalau lu lihat kemarin kan sebenarnya dia udah sempat ngalahin Akane loh, 2 kali. Iya, 2 kali. 2 kali. Sebenarnya kalau dibilang tadi benar jam terbang dia udah banyak banget. Berarti PD-nya nih ya yang belum, maksudnya belum stabil lah harus ibaratnya. konsisten sih menurut gua. Sekelas Grego itu dia tunggal nomor 1. Dia tunggal nomor 1. Terus dia juga udah pengalaman banyak, main tim event juga udah pernah, kejuaraan-kejuaraan besar juga pernah. Tapi menurut lu caranya kayak gimana tuh biar dia konsisten? Ya mungkin benar sih, kalau menurut gua jangan terlalu maksain karena kan kita juga pernah tuh ngerasain kita terlalu di-push harus, karena mungkin kita di atas, kita di-push harus pertandingan yang gede-gede, tapi hasilnya kalah babak pertama, kalah babak kedua, itu secara nggak langsung tuh psikis kita tuh ngaruh, ya nggak sih? Betul. Kayak jadi ada minder, pasti ada minder, ada down jadi, gitu. kayak mau masuk lapangan juga kayak agak ada ragu-ragu sedikit gitu ya. ya. Dulu juga waktu gua main pro, waktu gua udah nggak di Cipayung gitu, gua milih banget gitu pertandingan yang menurut gua yakin nih bisa masuk. Satu kan gue biaya sendiri. Iya. Biaya sendiri. Perhitungan mateng banget tuh. Paling enggak gue mau impas, nggak mau rugi, nggak mau minus gue. Paling enggak impas. Okay. Nah makanya gue pilihnya benar-benar selektif tuh. Nah setelah itu kan baru, itu udah mau race Olimpik, baru main turnamen gede gitu. Pas masih sebelum turnamen race Olimpik mah gue udah milih-milih. Yang kira-kira masuk ini, paling enggak nih 8 besar bisa. Uang tiketnya balik nih udah impas. Bisa balik dulu. Iya kalau gitu. Ya biaya sendiri. Iya benar. Kalau enggak mah bonyok gua. Iya, hancur lebur ya.
Kalau menurut lu, tapi He Bingjiao kayak gimana? Kalau gue pribadi sih gue suka ya. Gue biasanya tuh nggak terlalu suka tunggal putri China. Tapi menurut gue He Bingjiao, terus ada Chen Yufei, pola permainan mereka tuh sekarang enak banget loh untuk ditonton. Terus juga He Bingjiao tuh kalem banget nggak sih? Iya. Bener-bener kayak nggak ada ekspresi. Iya, emosinya juga kayaknya stabil aja gitu. Santai banget aja. gitu. Tapi pukulan-pukulan dia tuh juga bagus banget, penempatannya tuh juga udah matang banget sih menurut gue juga. Tapi menurut gue sih He Bingjiao itu servisnya aneh. Memang gitu kali ciri khasnya. Dia servisnya aneh banget, gila. Biasanya orang dia tangan kiri, kaki kanan depan. Dia kaki kiri dong di depan. Nah, itu mungkin ciri khas dia. Dia mau dikenal kali. Jadi dia bikin tren terbaru. Dia Gua rasa kayak jadi gitu. trademark gitu ya. Iya, ntar abis ini jangan-jangan banyak yang ngikutin. Nah, terus kalau ngelihat mix double, Zaka sama Bella, menurut lo gimana dengan kemarin kalah sama Decapol sama Sapsire? Kalau menurut gua ya balik lagi mungkin sebenarnya memang belum kelasnya ada main di situ, tapi kan kita nggak tahu nih PBSI atau dia harus ngejar poin sebanyak-banyaknya biar rankingnya cepat naik, mau race Olimpik atau gimana. Tapi kalau lihat sebenarnya ya itu benar mungkin mainnya di mentok sih menurut gua di 500 dulu deh. Di 500 karena sebenarnya kasihan juga ke anaknya karena kan dia belum punya ranking yang bagus nih. Jadi kayak dipontang-panting sana sini aja kayak naik kora-kora dia. Iya. Kalau nggak kena sidit 1, sidit 2, sidit 3, jadi pokoknya apa ya? Ya sebenarnya kasihan juga gitu. Udah perjalanan jauh-jauh, persiapan panjang, ketemunya sidit pertama gitu kan. Main sekali. Iya. Sebenarnya ada ya kasihan juga di situnya. Jadi ya tapi mau nggak mau ya karena mungkin kan kita nggak tahu regulasi PBSI, dia harus targetnya masuk ranking berapa kan kita nggak tahu deh. Tapi menurut gua kayak Zaka, Bella itu challenge 100, 300 harus juara dulu. Toh juga kemarin Vietnam masih belum juara. Iya. Apalagi sebelumnya udah berangkat ke kejuaraan dunia juga kan udah pengalaman juga, Jepang Open pengalaman. Harusnya 750 tuh masih terlalu gimana ya? Terlalu tinggi lah menurut gua. Gitu. Iya. Tapi mungkin nggak sih kalau apa ya? Dianggapnya kalau mereka nunggu terlalu lama, sedangkan kayaknya tuh sekarang ganda campuran ini lagi ngejar banget regenerasi. Karena menurut gua regenerasi itu benar-benar keputus banget untuk ganda campuran. Ya kan lu nih mix banget nih ya. Iya, mix banget gua. Mix banget nih. Regenerasi mix tuh menurut lu sekarang di PBSI itu kayak gimana? Ya terputus emang ya. Iya, terputus. Lu berarti mainnya kelamaan. Salah gua berarti. Berarti salah gua gitu. Baby mainnya kelamaan. Baby mainnya kelamaan sama Cibutet. Enggak lagi. Enggak dong, Cibutet yang kelamaan. Gua di bawah Cibutet itu lama, mau nyodok Cibutet tuh lama banget, kok nggak berhenti nih Cibutet gitu. Dia nggak turun-turun. Nggak turun-turun dia, gue susah. Coba kalau ngeliat regenerasi, ya apa ya, mestinya ya kan Ucok Meli lah ya. Ucok Meli, cuman kan ada satu dan lain hal yang akhirnya dia keluar, terus ditambah lagi cedera, Glo juga keluar, jadi kayak nggak ada sosok senior. Ya nggak ada sosok senior tuh sebenarnya agak susah juga sih. Agak susah lah, karena kalau kita ingat zaman dulu balik ke tunggal putri waktu seniornya Basel, Kak Firda semua pada berhenti. Putus juga kan, kayak terombang-ambing nyari jati diri. Nah, kayaknya itu yang sekarang kejadian di ganda campuran. Lah, tapi kalau menurut gua sih emang butuh lah sosok gitu. Ya kan sebenarnya di situ pun pelatihnya juga udah kompeten kayak Omke, Nova, Kavlandi, maksudnya emang pemain udah modern gitu dan prestasinya kan gila. Harusnya ya adik-adik itu yang di pelatnas mah harusnya bisa sharing, tukar pikiran. Ya emang dia kan pelatih, tapi kan di luar kan bisa cerita-cerita gitu. Harusnya sih kayak gitu. Iya, cuman balik lagi ke anaknya sih sebenarnya mentalnya siap nggak? Karena kan biasanya nih kalau pertandingan yang dikasih beban, kalau dulu senior gua Cibutet ibaratnya gitu. Yang di bawah ya udah ngikut aja pertandingan. Ya udah target 8 besar, target masuk dulu gitu. Sekarang kan kebalikan. Lu berangkat, target lu ini. Iya, lu berangkat lu ada target. Nah, itu yang kayaknya apa ya? Ya mereka harus siap gitu. Berarti ya tim pelatih pun harus selektif milih turnamen. Kalau emang ditargetinnya juara. Soalnya kalau dia mainnya di level gede, kalau targetnya juara dia nggak kesampaian kan dia juga dapat punishment.
Iya, betul harusnya kan? seperti itu. Ya jadi sektornya dia juga raportnya nggak bagus. Kalau dia berangkat 750 kalah babak pertama, berangkat 500 kalah pertama, ya turunin aja levelnya. Yang penting kan juara, raportnya bagus gitu kan. Mungkin yang jadi pertimbangan kalau turun terus nanti nggak juara gimana? Nah kalau turun nggak juara, ya kita turun semua. Enggak lah, kita harus bersabar sedikit mungkin. Iya, Lebih bersabar tapi lah. emang Harus sebenarnya sih bersabar. bibitnya mah banyak. Tinggal dia di lapangan gimana. Iya, anaknya mau nggak balik ke situ lagi kan? Karena lu kan ngerasain lu jadi pelatih, lu nge-push kayak gimana pun, tapi kalau anak buah lu nggak mau di lapangannya ogah-ogahan sih kan susah juga. Iya. Ya sebenarnya jadi pelatih juga agak-agak tricky gitu. Apalagi kita juga pernah main gitu. Kita mau push, padahal dulu juga keadaannya nggak enak kalau digini nih gitu-gitu. Iya. Jadi emang harus pendekatannya emang harus satu orang tuh beda-beda, cara ngomongnya beda, cara ngomongnya beda. Bener-bener. Memang penanganan tiap pasangan, tiap pribadi itu beda-beda sih, nggak bisa dipukul rata ya. Nah, sekarang buat Denmark Open lagi nih. Tunggal putra dengan Monster Axelsen. Bisa kalah nggak dia di Denmark Kandang nih? sendiri. Yang jadi pemikiran itu dia di mana-mana aja juara ya. Iya, apalagi di rumah. Sendiri. Udah ada bapaknya, Iya, emaknya, dukunnya kali ada juga. Mertuanya, keluarganya datang semua kan. Gengsi dia kalau nggak juara gitu. Tapi menurut lu peluangnya Jojo? Ya Jojo kemarin lawan Vitingus menang Iya, rubber rubber set. set. Harusnya Rame juga loh itu. Harusnya Harusnya street set ya. dia unggul terus kalah. Terus Ginting belum main ya hari ini? Ginting belum. Hari ini ketemu India dia, Laksan Sen. Nah itu rame juga. Iya, rame. Head to headnya juga rame. Menurut lo mereka jauh gak jalannya? Kalau ya step by step ya. Kalau kayak kemarin aja nonton Jojo mestinya dia nggak rubber sih. Iya. Sayang banget itu kan kayak ngabisin bensin ya. Sayang mestinya bisa street. Terus juga Ginting hari ini sih bakal rame. Rame karena kan Laksan Sen juga lagi naik-naiknya gitu. Tapi kalau kita lihat kalau Axelsen kayaknya kans dia juara tuh masih gede banget ya sih, apalagi di rumah sendiri gitu. Udah gitu Momota withdraw, Antonsen withdraw. Iya. Banyak yang withdraw. Ya menurut gua sih pesaingnya ya Jojo, Ginting atau Chou Tien-chen. Ada Li Zijia. Li Zijia juga itu salah satu sih. Kalau yang itu Ken Yu juga ya, bisa. Apalagi satu pool kan? Satu pool dia sama Li Zijia juga tuh bertiga satu pool. Atau mau diembat semua sama Axelsen gue juga nggak tahu sih. Ya tinggal dia gimana dah tuh. Dukunnya beraksi dah di sana. Susah banget kalahnya. Kayaknya makan raket kayaknya nih sarapannya. Terus apalagi ganda putri. Ganda putri berarti tadi yang udah main siapa? Apri lawan Estonia. Iya, ya masih pemanasan lah ya, maksudnya masih belum kelasnya lah. Iya. Tapi pemanasan. besok lawannya kan lumayan. Si Cina ya? Li Wenmei 2 Yue itu. Iya, itu yang servisnya aneh juga itu kan. Servis single itu kan. Iya. Udah gitu gede tuh badannya tuh. Iya, dia pemain single tinggi gitu. Nah, menurut lu gimana tuh? Apri lawan Cina. Kan mereka juga udah sering ketemu berapa kali. Rame. Tapi kebanyakan sih menang ya. Nah, kalau seingat gue sih kebanyakan menang. Terus ngelihat performanya Apri sama Fadia, terus mereka udah persiapannya kan panjang untuk turnamen, harusnya sih bisa. Apalagi kan kita pernah bilang tuh waktu itu kalau di Denmark nggak ada angin. Ini koknya berat tapi. Koknya berat kan? Nah, lawan Cina tuh. Lawan Cina, tapi kan kalau kita lihat juga Apri Fadia ini kan sebenarnya ganda putri rasa ganda putra. Iya. Jadi tapi lawannya juga ganda putra loh. Oh iya. Tapi kayaknya kita lebih ganda putra deh. Udah, tapi emang kan koknya berat. Kan Apri sama Fadia ketemunya di lapangan yang berangin, kok kencang gitu. Ya ini kan challenge baru lah buat mereka. Yang mudah-mudahan bisa menang. Bisa melewati. Ya apalagi kan setelah itu ada ganda putri Jepang, ada Nagahara, ada ikut semua ya Hirota. kali ini ya full ya. Kali ini ikut semua. Iya, ya menurut gue sih bakal seru juga sih ganda putri. Korea juga lumayan. Tapi Sinchan itu udah nggak sama Lee Sohee loh. Oh dia udah bisa? Udah bisa. Partnernya baru lagi, nggak tahu. Lee Sohee-nya nggak main. Oh Lee Sohee-nya udah nggak main. Jadi Sinchannya yang pasangan partner baru lagi. Nah, bosan kali dia ya. Iya pengen ketemu Doraemon kali. Hirota, Fukushima, Nagahara. Partnernya siapa ya Nagahara? Matsumoto. Siapa? Matsumoto. Terus yang Shida itu. Iya, itu aja udah 4 pasang tuh. Terus ada belum Chen Qinchen masih ada. Terus belum yang
Kong Hoi. Stoeva lumayan Udah kalah juga. kemarin. Oh, udah kalah dia. Kalah. Dia kalah juga udah. Dan kemarin pun ganda putri, ya walaupun menang, Hirota itu rubber set sama Linda Elver, Isabel Hetrich. Ya karena mungkin itu ya, kita bilang lagi, apa ya, nggak ada angin, bola berat. Gak gampang mati. Gak gampang mati. Nggak Pemain gampang Eropa mati. juga kan kuat-kuat basicnya. Iya. Jadi ya siap main kebo-keboan lah ibaratnya. Iya. Apalagi juga di Eropa juga mainnya, mungkin ya kayak dingin apa Atmosfernya ya, beda pemain Eropa ya emang di Udah hari-hari biasa kan. dia gitu. Ya pemain Jepang juga dingin sih, tapi Kita mungkin doang yang panas berarti. kita Malaysia kedinginan di sana. Main pakai pemanasan, pakai jaket, pakai training, Iya pakai. benar. Terus habis itu kita ganda putra nih, andalan aing nih. Ganda putra banyak loh Ganda kali ini putra, ya. ganda putra 5 pasang, 5 pair. Ini berarti 5 pasang ya, enak banget ya. 5 pair ya bisa tolong menolong lah gitu. Sekarang udah masuk 3 berarti. 3 menang. 3 udah menang. Wah, masih tinggal 2 lagi. Bang Hasan kemarin lawannya Taipei yang Poshuan itu Iya. sama Lee Junhee. Bang Hasan Terus- sih gila mainnya sih, asik sih. Masih ciamik banget ya. Gak capek kayaknya. Kayaknya kayak pemanasan gak sih itu? Dia ketinggalan 95 saya kedua. 11-9, nyaman di servis sama pembukaan doang. Itu Nggak ada namanya apa rally-rally. itu? Skill Itu berbicara itu. udah experience, skill, sama tenang sih kalau Ya, Bang luar Hasan. biasa sih emang. Terus bisa gitu ya. siapa lagi ya? Kemarin Fajar lawan Belanda. Iya, rubber. Tapi gue rasa sih kayaknya Itu ngendorin sih. lengah kali ya, Iya, lengah doang. ngendorin. Karena set ketiganya jauh kok Saya sebenarnya. pertama 6, saya kedua 19, saya ketiga 8. 8. Iya, mestinya straight set. Mungkin kan dia masih mau tes lapangan gua rasa. Ya kemarin mungkin belum lama. Iya, Padahal belum- lama loh dari Jumat Belum berangkat. capek dia. Belum capek. Dia masih kedinginan, belum capek. Belum. Terus tadi siapa? Bakri menang Bakri. juga lawan Street ya? straight lawan Malaysia. Malaysia. Tai Kai Wun sama Man Wei Chong. Ya tinggal Sinyo kan lawannya juga Jepang. Ya, Jepang. Koga sama Saito itu Terus lumayan satu juga lagi? tuh. Leo Dani lawan Asrup. Oh, Astro Prame tuh. Nah, Terakhir mainnya kan pada juga terakhir rame lagi belum banget. nonton kita. Oh, gua rasa sengaja di terakhir. Kan dia lawan Tuan Denmark tuh, rumah. biar kita ngantuk kali. Enggak, biar sono kan banyak penontonnya bukan kita. Yang penting yang datang di sono. Oh ya, dia nggak peduli kita ya. Berarti ya itu. Berarti dari 5 masih ada 3 nih amunisi yang udah masuk, tinggal 2 lagi. Nah, tapi menurut lu nih dengan Sinyo Kevin kondisinya udah oke sama Iya. Harry P. Sinyo juga recovery udah oke. Kevin setelah DB juga udah latihan Balik lagi. Menurut lu gimana nih? Mereka bisa jauh nggak? Ya, semoga sih bisa ya. Apalagi kan pasti harapan semua warga Indonesia Iya, ibaratnya. semua ke dia sih. Iya, karena bukan untuk mereka prestasi doang. Setelah kemarin ada masalah lah. Iya. Tapi udah terselesaikan ibaratnya. Terus mereka balik lagi, Dominion nih balik lagi ibaratnya gitu. Jadi apa ya, ajang reuni juga gitu. Dan ya harusnya sih mereka bisa ya, kalau lihat dari kemarin kan udah mulai latihan bareng, persiapannya juga harusnya udah oke gitu. Harusnya sih bisa dapat hasil yang maksimal sih di sini. Tapi dengan shuttlecock kayak lambat, terus kayaknya juga negara lain tuh kayak udah Udah hafal sama mainnya udah tahu mereka. tipe permainannya ya. Menurut gua sih mereka tuh harus berubah lah mainnya. Kayak semua orang kan ya dia dengan 4 tahun nggak kalah-kalah, mungkin Iya. banyak juara 9 kali, 8 kali, 7 kali. Terus habis itu sempet pandemi, terus balik lagi. Menurut gua sih dia tuh Kevin Sinyo juga harus berubah cara mainnya. Kan sekarang kelihatannya kan dia mainnya kebanyakan tuh buka dulu, habis itu baru balik nyerang. Iya, dari depan tuh. Nah, dia pasti kalau misalnya lawannya servis, dia net itu pasti dibuka dulu tuh. Iya, dia Dibuka main defend dulu. Dia defend dulu baru balik nyerang. Ya kalau menurut gua kenapa lu harus langsung main kayak nyerang. gitu? Iya, kan bisa juga kayak Bang Hasan Kojeng. Kings. Servis tak 3 pukulan selesai. Kan dia juga nggak Efisien capek, ya, lebih efisien. Kalau kayak gitu kan boros, capek dengan apalagi Sinyo di belakang banting kanan kiri kiri lompat. Iya. Menurut gua sih agak boros, apalagi juga umurnya juga makin nambah kan. Iya, benar sih. Harusnya ya harus lebih Ini lagi, berarti dia harus lebih berkembang lagi lah ya. Ibaratnya dia harus cari formula baru yang mana pemain-pemain lain juga nggak nebak mereka bakal main kayak gitu. Karena kan ya benar kata lu, kayaknya semua orang kan pasti pengen ngalahin dia. Semua Iya. orang nonton video dia analisa. Sekarang kan apalagi tambah canggih tuh, nggak kayak kita dulu, zaman dulu bawa handycam sendiri, Iya, ngerekam iya. sendiri gitu kan. Sekarang kan ada tim analis, pasti ya itu benar tadi, oh
tipe cari celahnya di sini. Nah, di situ yang bikin mungkin mereka beberapa kali bisa dikalahin jadinya. Terus Fajarian? Kalau Fajarian sih kalau gue pribadi lihat sebenarnya penampilannya tuh lagi oke. Terus juga untuk bola berat kayaknya punya power, punya benar. defense. Iya, punya defense. Mereka juga kadang bisa main cepet juga, taktis, nggak apa ya, nggak boros lah, bisa selesai cepet. Mungkin kemarin aja ya gue bilang belum panas. Dia kayak ngendorin kan? Iya, Set kedua. itu kendor aja sih. Kalau enggak itu bisa street. Tapi kalau lihat dari permainan mereka kan sebenarnya ganda putra nih 5 pasang ini semua punya kans yang sama loh. Kita nggak bisa cuman berat misalnya The Daddies, The Minion, sekarang ada Fajar, ada Leodan, maksudnya semua punya kans yang sama sih kalau menurut gue pribadi. Ya menurut gue ya kalau Fajarian emang paling konsisten sih. Belakangan ini Fajarian paling konsisten, tapi kadang-kadang tuh lucknya belum ada. Iya. Lucknya tuh belum ada. Tahu udah di semi kalah. Iya sering Tahu ya. kalahnya misalnya dia lebih difavoritin, tahu kalah, bisa kalah. Sebenarnya kalau dia ya kalau lucknya dia udah usaha sih pasti kita tahu. Iya. Kalau tuh waktunya datang sih gua rasa sih bisa ngeri itu Fajarian. Iya, bisa. Mungkin apa ya, bener sih lagi nunggu momentumnya di mana dia pas bener lagi di top performance-nya dan dia bisa stabil. Gue rasa sih dia bakal sering juara sih. Ya kayak Liang Wang Chilin. Kalah, pandemi, istirahat, 4 pertandingan, seret, juara Olimpik. Iya. Gila, peaknya di Olimpik mah. Iya, bener. Jadinya Gue juga mau tuh kalau kayak gitu, kalah terus gue juara Olimpik. Janganlah. Tapi Saya kan- kalau gue kalah gue nggak dikirim. Nah, tapi kalau menurut lo nih kalau kayak Leo Daniel sama Bagas Fikri, dia bisa jauh nggak? Harusnya sih bisa ya, bisa. Karena ya itu tadi, kalau menurut gue pribadi, regenerasi ganda putra tuh paling bagus. Iya, kompetitif. Kompetitif banget. Terus juga ya itu tadi semua tuh punya kans loh menurut gua. Karena mereka udah pernah nyicipin juara semua. Juara Semua All udah England, pernah juara Singapura ya kan? Iya, semua tuh udah pernah juara. Jadi tinggal ya itu tadi, siapa yang lebih siap, siapa yang drawingnya lebih bagus, siapa yang lebih hoki, lebih di situ aja sih. Tapi kan di ganda putra ya lumayan lah. Semuanya rata. Iya. Belum Jepang kayak ada Kobayashi, partnernya siapa? Kobayashi sama si partnernya Ya, lah. si itulah, Terus gua lupa ada nama dia. Ada Erencia yang baru juara Oh iya, dunia. Malaysia. Terus ada Asrup juga tuan rumah. Terus belum kayak Lanfu Seidel juga lumayan. India Chirag Seti tadi menang sama tadi Seo menang. Singjai. Iya, tadi menang loh. Terus ada Chow Sokyu juga masih ada. Maksudnya kalau ganda putra sih emang pasti seru karena semua negara juga udah kuat-kuat, bagus-bagus. Jadi ya emang Ko Heri, Ko Ar sama tim ganda putra emang harus siap sih. Apalagi kan ini tur Eropa 3. 3 sampai Jerman ya dia ya. Iya, Denmark, Prancis, Jerman. Jerman. Abis itu ya pasti capek, pasti bosen, konsennya ya emang mereka harus dijaga. fokus. Coba kalau kita lihat memang sih benar sih kata lo, ganda putra itu merata ya, bisa dilihat. Tapi kalau kita balik nih, kita yang negara lain terus kita ngelihat ganda putra Indonesia itu serem loh. Iya. Itu serem loh, karena kalau negara lain mungkin dia cuma ada nih yang topnya 2, 1 3 atau lah. 2 pasang. Iya, 1, 2 kita pasang. ada 5 pasang loh. 6 harusnya kan Premier. Iya, harusnya 6. Tapi setiap turnamen gede kita bisa ngirim 5 pasang loh. 7 deh nggak mau Sabar Eja, enak aja. Oh, sabar aja, sorry, sabar aja. Oke, 7 pasang ya, 7 pasang. Eko Doyok lu juara mulu nih. Eko Doyok, sorry. Siapa lagi nih? Udah, balik lagi. Tapi kan yang bisa dikirim di turnamen gede itu langsung bisa 5 pasang loh. Iya, 5-6 pasang. Ya itu kayak kemarin sempat kejadian berapa kali Ketemu Indonesia sendiri. bisa all semifinal, Iya, terus di bisa all Singapura. final beberapa kali. Sebenarnya kalau lihat dari sudut pandang negara lain, ngeri loh. Tapi ya apesnya kita bisa ketemu sendiri juga. Iya. Benar. Ini kan juga nanti ketemu sendiri nih. Dedis ketemu Fajarian di 8 besar kalau nggak salah. Iya. Ya seru sih itu. Mudah-mudahan sampai semifinal terus kita komen reaction. Nah, coba tuh ulang-ulang apa dari gua nggak dengar tadi. Jadi ada komen reaction, mudah-mudahan doain ya. Ya wes. Menurut kalian gimana nih edisi saya dengan partner saya Debbie nih? Iya. Mudah-mudahan Walaupun sip ya. Dah. Sampai ketemu di PB INA minggu depan.
Bye bye. Bye Thank you. bye.